Materi yang kedelapan, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan nafza di Indonesia telah terjadi di mana-mana, oleh siapapun tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan usia. Tingginya penyalahgunaan ini sangat mengkhawatirkan karena akan memberikan dampak pada negara maupun pemerintah. Menurut data yang diterima Badan Narkotika Nasional atau BNN pada tahun 2017, jumlah penyalahgunaan nafza di negara Indonesia terdapat sekitar 3,5 juta orang yang jumlahnya semakin meningkat hingga akhir 2019. Oleh karenanya, negara kita masih tetap dalam darurat narkoba. Nafza adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah narkoba dan zat psikoaktif. Definisi narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut para ahli, pengertian zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan, dan berefek ingin menggunakannya secara ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan, dan berefek atau berimbas ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan, dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Contoh zat adiktif lainnya adalah alkohol, inhalansia, yaitu lem, bensin, thinner, kafein, dan nikotin. Terdapat 14 obat yang paling sering disalahgunakan, yakni halusinogen, depresan, stimulan, dan opioid. Jika tidak dihentikan, penyalahgunaan nafza dapat menyebabkan kecanduan. Ketika kecanduan yang dialami juga tidak mendapat penanganan, hal tersebut berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Penanganan penyalahgunaan nafza, terutama yang sudah mencapai fase kecanduan, akan lebih baik dilakukan segera dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri. Pasien yang telah mengalami kecanduan nafza tidak akan terjerat tindak pidana. Penyebab penyalahgunaan nafza. Penyalahgunaan narkotika atau narkoba atau nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misal gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafza yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafza. Di antaranya, yang pertama, memiliki teman yang seorang pecandu nafza. Yang kedua, mengalami masalah ekonomi. Yang ketiga, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual. Yang keempat, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau bahkan keluarga. Fase dan gejala penyalahgunaan nafza. Ketika penyalahgunaan nafza tidak dihentikan dan terjadi terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan kecanduan. Pada fase ini,
gejala yang dirasakan dapat berubah. Pertama, keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari. Selanjutnya, muncul dorongan kuat untuk menggunakan nafza yang bahkan mampu mengaburkan pikiran lain. Yang ketiga, seiring berjalannya waktu, dosis yang digunakan akan dirasa kurang dan memunculkan keinginan untuk meningkatkannya. Yang keempat, muncul kebiasaan untuk selalu memastikan bahwa nafza masih tersedia. Yang kelima, melakukan apapun untuk mendapatkan atau membeli nafza, bahkan hingga menjual barang pribadi. Yang keenam, tanggung jawab dalam bekerja tidak terpenuhi dan cenderung mengurangi aktivitas sosial. Yang ketujuh, tetap menggunakan nafza meski sadar bahwa penggunaan nafza tersebut memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial maupun psikologis. Yang kedelapan, ketika sudah tidak memiliki uang atau barang yang dapat dijual, pecandu nafsa mulai berani melakukan sesuatu yang tidak biasa demi mendapatkan zat yang diinginkan, misal mencuri. Yang kesembilan, melakukan aktivitas berbahaya atau merugikan orang lain ketika di bawah pengaruh nafsa yang digunakan. Yang kesepuluh, banyak waktu tersisa untuk membeli, menggunakan, hingga memulihkan diri dari efek nafsa. Yang ke-11, selalu gagal saat mencoba untuk berhenti menggunakan nafza. Setelah 1 hari atau lebih, gejala putus obat dapat memburuk. Beberapa gejala yang dapat dialami yaitu diare, kram perut, mual dan muntah, tekanan darah tinggi, sering merinding, jantung berdebar, dan penglihatan kabur atau buram. Sedangkan apabila nafza yang disalahgunakan adalah kokain, maka gejala putus obat yang dirasakan dapat berbeda. Beberapa di antaranya yaitu depresi, gelisah, tubuh terasa lelah, terasa tidak enak badan, nafsu makan meningkat, mengalami mimpi buruk dan terasa sangat nyata, lambat dalam beraktivitas. Fase kecanduan terhadap penyalahgunaan nafsu yang terus dibiarkan, bahkan dosisnya yang terus meningkat, berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Overdosis ditandai dengan munculnya gejala berupa mual dan muntah, kesulitan bernapas, mengantuk, kulit dapat terasa dingin, berkeringat atau panas, nyeri dada, penurunan kesadaran. Diagnosis penyalahgunaan nafza. Diagnosis penyalahgunaan nafza atau narkoba, terutama jika sudah mencapai fase kecanduan, akibat melibatkan psikiater. Kriteria yang ada pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Digunakan psikiater sebagai salah satu dasar diagnosis. Diagnosis juga dapat menggunakan serangkaian tes seperti tes urin atau tes darah. Selain untuk mendeteksi zat yang terkandung di tubuh, tes-tes tersebut juga digunakan untuk memeriksa kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Tata laksana. Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kecanduan nafza. Pasien dapat mengajukan rehabilitasi pada institusi penerima wajib lapor yang tersebar di banyak daerah, terdiri dari rumah sakit, puskesmas, hingga lembaga khusus rehabilitasi, dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri sesuai dengan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasien tidak akan terjerat tindak pidana. Di Indonesia, rehabilitasi memiliki 3 tahap, yakni yang pertama, detoksifikasi. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Yang ketiga, bina lanjut.